Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan wakil ketua kelas memimpin berdoa. Oke, untuk sekretaris hari ini siapa yang tidak masuk? Arya sama Putra. Arya dan Putra. Keterangannya? Aryanya sakit sama Putranya tidak ada keterangan. Oke, Arya sakit, Putra tidak ada keterangan. Terima kasih. Oke, untuk mempersingkat waktu, ya, hari ini saya mulai dulu dari review pelajaran sebelumnya. Masih ingatkah kalian minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ancaman dan upaya. Ya, Nini belajar tentang Ancaman dan upaya keanekaragaman. ya, ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Kita sudah belajar tentang ancaman dan bagaimana melestarikan keanekaragaman hayati yang ada. Oke, saya mau kasih pertanyaan dulu. Kira-kira siapakah yang pernah minum jamu? Oke, hampir semua pernah minum jamu. Kira-kira jamu apa yang pernah diminum? Satu-satu. Siapa namanya Nisa pernah minum jamu apa? Kunyit madu. Kunyit madu. Terus yang lain? Beras kencur. Terus? Next. Kalau dilihat dari gambar, kira-kira ini ada bahan apa saja? Jeruk nipis. Alfi, ini ada gambar apa saja, Alfi? Ada kunyit. Ya, kunyit, jeruk nipis. Ya, ada kencur. Ya, ada. Ya, jahe. Ya, dari tumbuhan. Kok bisa sih dari tumbuhan itu kita memperoleh berbagai manfaat dan bisa diolah menjadi berbagai macam olahan. Salah satunya adalah jamu seperti tadi. Nah, maka dari itu kita akan mempelajari tentang manfaat keanekaragaman hayati. Ya, kita akan lebih fokus kepada manfaatnya. Nah, dengan tujuan pembelajaran, siapa yang mau baca tujuan pembelajaran? Dengan suara lantang dan keras? Ya, silakan Alika. Tujuan pembelajaran mendeskripsikan manfaat keanekaragaman hayati dengan menyajikan data hasil paparan manfaat spesies tertentu dengan berbagai media. Oke, jadi seperti itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang lain bisa dipahami? Ya, kita akan belajar tentang bagaimana mendeskripsikan manfaat keanekaragaman hayati dengan menyajikan data hasil paparan manfaat spesies tertentu dengan berbagai media. Nah, hari ini media yang akan dibuat adalah mind map atau peta pikiran. Anak-anak, sudah saya berikan LKPD, sudah di-print LKPD-nya? Oke, silakan diangkat yang sudah ke-print LKPD. Oke, berarti semuanya sudah print ya. Terima kasih. Nah, setelah kalian menerima LKPD itu, silakan dibuka, kemudian dibaca. Kalau ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Kemudian nanti ada sesi diskusi. Setelah berdiskusi, kalian akan melakukan presentasi dan yang terakhir adalah evaluasi. Pertama ini, ya, yaitu tentang orientasi siswa pada masalah. Di situ kan ada barcode ya. Silakan barcode-nya itu di-scan menggunakan Google Lens. Ya, nanti akan muncul, anak-anak akan diarahkan ke sebuah video. Silakan disimak videonya, berdurasi selama 6 menit. Terus kemudian setelah menyimak video sampai selesai, silakan menuliskan identifikasi masalah kalian mengenai isi video tersebut pada kolom ya, pada kolom jawaban. Oke, saya beri waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Kenapa Nisa? Kenapa? Oh, gak kenapa-napa. Oke. Identifikasi itu kan cuma kayak masalah deh. Iya, kalimat gitu. Jadi di situ itu ada masalah apa? Maksudnya kan mengenai manfaat bambu. Oh, ternyata bambu itu nggak hanya dibuat satu tok, ternyata ada berbagai manfaatnya. Itu tulis aja, itu manfaatnya apa aja gitu. Oke, baik, karena waktunya sudah selesai, ya. Silakan
siapa yang mau mengungkapkan mengenai hasil identifikasi masalahnya? Dari kelompok 6, kamu dapat menggantikan ukuran kayu. Salah satunya sebagai bambu besar. Pertumbuhannya cepat dibanding kayu. Terdapat 1.400 jenis bambu di dunia. 100 di antaranya tinggal di Indonesia. Beda bambu, beda juga pemanfaatannya. Bagian bambu yang dapat dijadikan bahan baku kertas terdapat pada bagian batang dan daun. Hal ini tentu lebih ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan kayu. Oke, jadi masalah yang diidentifikasi oleh Alika adalah mengenai bambu sebagai bahan baku kertas. Oke, sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya, saya jelaskan untuk tahapan ini ya. Tadi kan sudah mengidentifikasi masalah secara individu ya. Di sini karena kalian sudah berkelompok, silakan membuat rumusan masalah secara berkelompok. Terus ingat karena ini pembelajaran berdiferensiasi konten dari ketiga masalah tadi, silakan dipilih masing-masing kelompok memilih salah satu permasalahan, tidak boleh sama dengan kelompok yang lainnya. Seandainya sama, minimal 2 kelompok yang boleh sama. Bisa dipahami sampai sini? Ya, saya beri waktu 10 menit untuk membuat rumusan masalah. Silakan dikerjakan. Ya. Apakah itu sudah diisi 4 pertanyaannya? Kemarin yang ini kan tentang rumah ya. Rumusan masalahnya boleh dipilih saja, salah 2 atau salah 3. Kalau keempat-empatnya itu tentang rumah semua, ya boleh dicantumkan. Ini kelompok ini tentang bambu sebagai bahan baku kertas. Oke. Ada yang perlu dibagi? Ini nanti kan dibuat mind map ya. Nanti kan ini yang jadi cabang utamanya berarti. Iya, Bu. Oke. Baik kalau begitu. Oke, baik karena waktunya sudah habis, silakan perwakilan kelompok ya dari masing-masing konten yang berbeda memaparkan mengenai rumusan masalah di kelompoknya. Silakan angkat tangan yang mau memaparkan masalah. Ya, silakan Randy. Ya, sambil berdiri. Yang keras suaranya menghadap ke depan. Ya. Kenalkan, nama saya Randy Anda Saputra dari kelompok 6. Saya akan membacakan rumusan masalah dari kelompok 6. 1. Bagaimana cara mengolah batang bambu untuk dijadikan sebagai kertas? Ya. 2. Bagaimana cara mengolah daun bambu untuk menjadi atau dijadikan kertas? Ketiga, apakah kualitas kertas dari bambu sama dengan kualitas kertas yang terbuat dari kayu? Ya. 4. Dalam hal ini, bambu lebih ramah lingkungan dilihat dari segi mana? Oke, baik. Berarti kelompok 6 memilih konten bambu sebagai bahan bahan baku kertas. Oke, terima kasih untuk Randy. Silakan kita beri aplaus dulu untuk Randy. Oke. Karena kelompok 6 sudah berhasil membuat rumusan masalah, silakan kelompok yang lainnya. Ya, silakan Nisa. Kenalkan, kami Atrisa Akhlaza dari kelompok 2. Rumusan masalah kami yang pertama, apa jenis bambu yang biasanya dijadikan sebagai rumah? Yang kedua, apakah bambu memiliki ketahanan yang baik? Ketiga, bagian rumah apa saja yang terbuat dari bambu? Ya. Dan yang keempat, berapa lama rumah dari bambu dapat bertahan? Oke. Berarti kelompoknya Nisa memilih bambu sebagai bahan baku rumah. Ya, bahan baku rumah. Kita beri aplaus dulu untuk Nisa. Oke, berarti semuanya sudah mampu merumuskan sebuah permasalahan dari masing-masing konten yang dipilih. Nah, selanjutnya ya, setelah kalian membuat rumusan masalah hari ini, waktunya untuk melakukan penyelidikan. Untuk menjawab semua rumusan masalah yang ada, silakan melakukan penyelidikan ya. Boleh mencari sumber dari internet, buku ataupun ini handout ya yang sudah saya bagikan melalui WhatsApp grup ya, handout mengenai manfaat keanekaragaman hayati yang bisa digunakan untuk membantu penyelidikan kalian. Saya beri waktu sekitar 20 menit ya, silakan bisa dimulai dari sekarang melakukan penyelidikan. Gimana? Enggak, Bu, aman. Oh, aman. Bagaimana cara melihat? Ternyata ada. Melihat apa? Lihat kan
Rangkuman. Ternyata sudah ada. Oh, sudah disimpan. Ya, disimpan. Oke. Ya. Daftar pusakanya itu ditulis di bawahnya sini. Ya, di bawahnya jawabannya langsung boleh atau langsung dikelompokkan di bawah sini juga boleh. Setelah menuliskan semua hasilnya, baru dituliskan sumbernya juga boleh. Ya. Oke, baik anak-anak, karena waktu untuk melakukan penyelidikan sudah selesai ya. Dari tahapan 1 ke 2 3 sudah selesai. Nah, untuk pertemuan selanjutnya silakan anak-anak mempersiapkan diri untuk menyajikan hasil karya dengan cara membuat mind map dan juga mengevaluasi dan memecahkan masalah serta memberikan solusi, kemudian membuat refleksi. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini ya, melanjutkan pertemuannya kemarin ya, kita sudah melakukan yang pertama, yaitu tentang mengorientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, dan melakukan penyelidikan. Nah, untuk kali ini ya, waktunya mengembangkan hasil karya kalian, yaitu waktunya mengembangkan hasil penyelidikan kalian dalam bentuk mind map. Nah, saya beri peringatan ya, untuk membuat mind map ada beberapa hal yang perlu anak-anak garis bawahi ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mengenai kata kunci yang digunakan untuk mind map. Di situ di LKPD sudah ada contohnya ya, bisa sambil disimak. Yang pertama itu harus ada kata kuncinya. Yang kedua, mengenai hubungan antara cabang utama dengan cabang yang lainnya. Kemudian yang ketiga, mengenai desain gambar dan warna. Terus yang keempat, mengenai garis lengkungnya. Semakin banyak garis lengkungnya itu semakin baik. Terus yang terakhir, kelengkapan materi. Jadi materi tentang konten kalian itu harus ada di dalam mind map ini, karena mind map itu merupakan peta pikiran, beda dengan peta konsep ya. Peta pikiran yaitu informasi yang kalian tangkap diolah terus digambarkan melalui peta pikiran seperti ini menggunakan garis lengkung, bukan garis yang lurus. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Belum. Oke, silakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya beri waktu sekitar 25 menit untuk mengerjakan mind map. Bisa dimulai dari sekarang. Selamat mengerjakan. Kurang mengerjakan apa? Bagian apa? Tinggal menebeli sama nempel gambar, atau ada yang mau ditambahkan? Oh, ini yang bagian kosong ini dibuat gambar gitu kah? Dibuat. Oh, gitu juga. Mengenai maksudnya kan ini sudah lumpia rebung, sudah ayam bulu, kue putu. Mungkin ini Bu, ini. Oke. Lumpia. Pokoknya nanti kayak mengelilingi gitu. Oke, berarti yang sini kan masih mengerjakan, yang sini sudah bisa diberi warna berarti ya.
Ini kok. Iya. Itu kok. Ya berarti gitu ya bisa. Ayo. Yang malam. Ayo kita. Kertas minyak itu dari bambu. Kertas minyak itu dari bambu. Kertas minyak. Di situ ada penjelasannya. Kertas merang itu Kertas merang. Oh, kertas bambu. Terus tadi Randy kok tanya kertas minyak ini apa? Yang mana? bentar tuh. Itu tadi yang mana ya, Bu? Itu tadi ada kertas minyak, Bu, di sini, Bu. Oke. Mau diberi contohnya begitu kah? Takut salah, Bu. Kalau nggak sesuai gimana? Kan tadi ada art paper, di situ kan sudah ada contohnya origami, kertas origami yang sudah pasti saja boleh dicantumkan. Satu. Maksudnya ini mau nambah Iya, mau menambah satu makanan. lagi. Tentang pengolahan makanan juga. Ini cara membuatnya. Oh, cara membuatnya. Cara membuatnya aja tapi agak bingung. Ya, boleh diperlihatkan. Mengerti. Oh iya, apa mana ini kendaan warna? Mas, Lali. Loh, pengi? Gak wes, yes. Udah wes, apa nih laku ya mau ya? untuk mempresentasikan hasil karya di depan kelas. Silakan kelompok pertama yang mau presentasi. Ya, kelompoknya Nisa silakan maju ke depan. Yang lain silakan menyimak ya, nanti yang memberi tanggapan akan mendapatkan nilai poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? Thank you. Nah, pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan salah satu tumbuhan yang kita sudah populer mendengarnya ya. Nah, tumbuhan ini sering ada di mana-mana. Nah, tumbuhan ini namanya adalah bambu. Nah, saat ini kita akan mengupas pemanfaatan bambu dalam bidang papan atau badan rumah. Nah, semua informasi yang telah kami rangkum, telah kami rangkai dalam sebuah mind map. Yang pertama, kami punya informasi yaitu apakah bambu memiliki ketahanan yang baik. Nah, bambu ini memiliki tingkat kelembapan yang tinggi. Maka dari itu dinilai baik, lentur dan sangat elastis dengan ketahanan yang baik terhadap api. Jenis bambu apa saja sih yang biasa digunakan untuk membuat rumah? Jadi jenis bambu bonggong biasa digunakan untuk menjadi rumah. Selain itu bisa juga dimanfaatkan sebagai furnitur. Berapa lama rumah bambu dapat bertahan? Dibanding dengan struktur beton, rumah bambu dapat bertahan dari gempa hingga 20 tahun lamanya. Bagian bambu yang bisa dijadikan untuk pembuatan rumah, yaitu ada pangkal bambu untuk tiang rumah dan bagian tengah atap. Kemudian bagian ujung bambu umumnya dibelah untuk dijadikan dinding rumah. Sekian presentasi dari kami. Dari informasi yang dapat kami sampaikan, apakah ada yang kurang paham? Oke, apakah ada yang ingin bertanya mengenai bambu sebagai papan? Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Tidak ada? Oh ya, silakan Neta. Bambu itu kan kalau misalkan terus-menerus kena api kan akan berjamur ya. Lalu cara mengatasinya gimana dalam jangka waktu yang paling lama bisa dijadikan papan? Iya. Oke. Bagaimana kelompok 2, langsung dijawab atau mau didiskusikan dulu? Mungkin akan kami diskusikan terlebih dahulu. Ya. Oke, gitu ya Neta, sambil ditampung. Nanti di akhir
dijawab ya. Iya, Bu, siap. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Ya, silakan Alfi. Itu apa namanya daun bambu kalau misalnya Sambil berdiri ya, silakan sambil berdiri. bambu itu kalau misalnya dibuat bangunan kira-kira bisa bertahan berapa lama kan biasanya keropos. Oh iya. Jadi Bagaimana kelompok 2 langsung dijawab? Ya, silakan. Nah, terima kasih Mbak Alfi. Kami akan menjawab bambu yang dibuat menjadi rumah ini akan bertahan sekitar 20 tahun dari upah bahkan itu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Baik, sepertinya tidak ada. Maka sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Sebelumnya saya berikan komentar terlebih dahulu ya mengenai mind map yang telah dibuat. Yang pertama kata kunci ya, kelompok 2 sudah menerapkan atau membuat kata kunci untuk mind mapnya. Terus kemudian untuk tingkat cabangnya, kelompok 2 ini hanya membuat 3 tingkatan cabang. Terus kemudian desain warnanya juga nyambung, maksudnya dari cabang satu ke cabang yang lainnya itu nyambung antara pewarnaannya. Terus gambarnya sudah sesuai, terus materinya sudah juga lengkap karena sudah sesuai dengan konten yaitu bambu sebagai papan. Oke, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok berapa yang mau presentasi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang berbagai macam olahan dari bambu. Ada yang tahu apa saja? Ya udah, di sini kami akan menjelaskan pengertiannya dan apa saja sih. Yang pertama itu Batang bambu bisa digunakan untuk wadah memasak kue putu. Kue putu merupakan kue yang diberi isian gula Jawa dan diberi taburan parutan kelapa. Cara membuat kue putu yaitu gunakan tepung beras, kemudian kukus tepung beras, ayak tepung beras, kemudian cetak pada batang bambu. Jadi pada kue putu ini bahan yang bisa digunakan yaitu batangnya itu bisa untuk menjadi wadah untuk memasak kue putu. Yang kedua, kue lumpia rebung. Nasi lumpia goreng yang berisi rebung yang empuk dengan sensasi renyah. Cara membuat: pertama, cincang rebung, yang kedua, panisan margarin, yang ketiga, unsur garam, yang keempat, tambahkan berbagai bumbu, yang kelima, isi dengan kulit lumpia yang sudah goreng di dalam minyak yang panas. Jadi yang di lumpia ini rebungnya itu yang diolah untuk menjadi isian lumpia. Ya, pasti kalian familiar lah ya. Iya, biasanya. Sekian dari kami, ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Firalis Biasari dari kelompok 2. Mau bertanya, daerah manakah yang sering menggunakan bambu sebagai bahan pangan? Terima kasih. Oke, bisa dipahami pertanyaannya kelompok 3? Ya, mau langsung dijawab atau? Ya, silakan. Kalau misalkan daerah yang spesifik banget untuk mengolah bambu, itu kami belum mencari informasi lebih lanjut. Tapi mungkin berbagai daerah di Indonesia mungkin orang-orang sudah bisa menggunakan bambu sebagai bahan masakan sehari-hari. Oke, jadi begitu ya, Elvira ya. Jadi tidak ada secara spesifik daerah. Ya mungkin ada tadi nasi lemang dari kelompok Melayu yang sering menggunakan bambu. Tapi untuk sekarang ini memang sudah merata semuanya, hampir semua daerah itu sudah memanfaatkan bambu sebagai alat masak ataupun bahan masakan. Ya seperti itu kelompok Elvira. Selanjutnya yang mau bertanya lagi, ya silakan sambil berdiri. Izin bertanya, nama Andini Rahma dari kelompok 1. Oke, seperti itu. Jadi semua kelompok sudah presentasi. Sekarang saatnya lanjut ke tahapan berikutnya, yakni mengenai
menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, jadi dari setiap konten yang ada tadi, silakan dituliskan hasil akhir dari hasil penyelidikan tadi ataupun hasil presentasi teman-teman kalian tadi yang ingin ditambahkan pada kolom jawaban di menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Saya beri waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Boleh menjawab pertanyaan temannya, boleh mengenai keseluruhan ini, proses tadi. Berarti kan keanekaragaman itu sebagai bahan papan. Contohnya salah satunya adalah bambu yang bisa digunakan. Oke. Baik anak-anak, karena sudah selesai semua tahapan pembelajaran hari ini ya, maka izinkanlah saya untuk memberikan penguatan kuisnya. Ya, silakan diperhatikan. Jadi, manfaat keanekaragaman hayati itu ada berbagai macam. Ya, jadi di sini itu dikelompokkan menjadi berbagai bidang. Yang pertama ada di bidang sandang. Kalian sadar nggak kalau baju kalian itu terbuat dari benang dan benangnya terbuat dari kapas. Ya kan, kapas bisa digunakan sebagai baju yang sekarang kalian gunakan. Terus kemudian papan. Ya, papan. Misalnya pohon jati bisa digunakan sebagai rumah, ya kan, rumah. Atau ada obat dan kosmetik, terus juga ada keindahan, budaya, serta pangan. Adakah yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oh, silakan Amrizal, berdiri. Suaranya yang lantang. Saya Amrizal mau membacakan kesimpulan. Jadi bambu tidak hanya untuk makanan panda saja. Bambu banyak manfaatnya untuk kebutuhan manusia, seperti bisa dijadikan rumah batangnya, bisa dijadikan kertas juga. Daunnya jadi adverber dan rebungnya bisa diolah menjadi makanan. Jadi keanekaragaman hayati banyak manfaatnya dari sandang, pangan, papan, obat-obatan, kosmetik, aspek budaya, ekologi, edukasi dan hiburan dari berbagai macam tumbuhan dan hewan. Oke, kita beri aplaus untuk Amza. Disimpulkan. Sekarang waktunya kuis. Ya, silakan diakses link kuisnya melalui Google Form yang sudah saya berikan di WhatsApp group. Pakai akun Google, lupa. Baik anak-anak, waktu untuk mengerjakan kuisnya sudah habis seperti biasa ya. Alhamdulillahirabbil alamin, saya ucapkan pembelajaran hari ini sudah selesai. Namun seperti biasa tidak lengkap rasanya kalau kita belum melakukan refleksi mengenai pembelajaran secara keseluruhan mengenai hari ini, mengenai hal positif maupun hal negatif. Silakan diakses link Padletnya yang sudah saya kirimkan di grup, terus dituliskan hal positif maupun hal negatif mengenai keseluruhan pembelajaran hari ini. Pembelajaran kali ini seru banget, jadi pengen ngulang lagi. Terus ada yang siapa itu pakai nama hehehe, suka banget sama pelajarannya, cuman agak pusing memahaminya. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan pembelajaran hari ini sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Sebelumnya lebih baik kita akhiri pelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin berdoa. Sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.